pendebat Muslim nggak berani naik ke sini. Babak belur mereka. Ya, yuk silakan. Kita kasih kesempatan ya. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Kenapa Anda bilang KTP? Iya. Seolah-olah di hati Anda tidak Islam, tapi di KTP Anda Islam. Silakan. Ya, karena menurut saya pribadi, saya semenjak lahir dari bumi ini juga tidak diberi piagam untuk menjadi orang Muslim. Sama juga seperti Abang. Abang juga lahir di dunia ini kan tidak dikasih stempel untuk menjadi orang Kristen atau Muslim. Enggak juga kan? Ya. Tetapi saya mempelajari, Bang. Saya pelajari, saya dalami, kemudian saya putuskan begitu. Nah, sementara Anda tadi seolah-olah mengungkapkan bahwa Anda ada sebuah yang kontradiksi antara di KTP dengan di hati begitu. Apakah Anda ini Islam yang di KTP atau di hati Anda betul-betul Muslim atau bagaimana? Dalam kata Islam itu, kalau menurut saya dengan orang yang tempat saya mengaji, Islam itu arti katanya selamat ya. Dan bahwa agama itu adalah suatu petunjuk. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu juga suatu petunjuk. Ibarat katanya kalau kamu mau ke Jakarta lewat ini nih, gitulah. Ibarat Baik. katanya gitu. Baik. Kita bahas itu statement Anda itu. Pertama tadi Anda mengatakan bahwa Islam itu adalah keselamatan. Betul? Iya. Jadi menurut Anda Muhammad itu sudah selamat? Kata Muhammad itu bukan berarti saya mau bilang selamat ya. Sebentar, Bang. Ini pelan-pelan ya, Bang ya. Kalau tadi Anda Muhammad mengeluarkan statement bahwa Islam itu artinya selamat. Betul? Iya. Oke, ya, apakah Muhammad seorang Muslim, seorang Islam? Saya juga belum tahu, Bang. Buset dah. Berarti Anda ragu-ragu ini Muhammad Islam atau bukan? Lah. Kan Muhammad itu adalah gelar, Bang. Oke, sosok Nabi yang Anda percaya sebagai Nabi itu Muslim nggak dia? Sepertinya sih saya karena belum lahir di waktu itu. Tapi saya salut Bang dengan Anda. Setelah Anda nonton channel saya, Anda mulai ragu bahwa Muhammad itu seorang Muslim. Bukan karena saya tertarik juga dengan kata-katanya, karena kata-katanya Abang ini memang banyak benarnya. Banyak benarnya. Menurut saya sih. Oke. Ya, jadi sekarang Bang, untuk biar kita simpulkan, menurut Anda Muhammad itu seorang Muslim atau tidak? Kalau dari namanya iya, kebanyakan. Menurut yang Anda yakini dia sungguh-sungguh seorang Islam nggak Muhammad itu? Yang Anda yakini sebagai Nabi? Kurang tahu, Bang. Sudah meragukan ya? Bukan saya meragukan, cuman saya kurang tahu. Kurang tahu. Cuman kalau dari segi namanya sih kebanyakan iya. Oke. Karena dia sebelum jadi Muhammad itu kan adalah Ahmad. Ahmad, kemudian ganti nama jadi Muhammad. Ya, itu dalam kajian sifat 20 disamakan. Atau dalam tarekatnya gitu. Tapi dia dari Ahmad menjadi Muhammad itu bukan dalam rangka untuk mengubah identitasnya ya, supaya bisa menikahi wanita-wanita lain. Bukan ya? Bukan sih. Bukan, baik-baik. Ya, saya konfirmasi saja, karena Anda mengatakan Muhammad ganti nama gitu ya. Tadinya namanya Ahmad, kemudian berubah jadi Muhammad ya? Sebelum lahir ke dunia deh, Bang. Sebelum lahir ke dunia ini dia itu adalah Ahmad. Kemudian ganti namanya jadi Muhammad? Setelah. Oke, ganti nama jadi Muhammad. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Tadi Anda katakan dia belum pasti seorang Muslim, Anda sudah mulai meragukan. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengetahui jalan kebenaran? Karena Anda tadi katakan bahwa Quran itu adalah jalan kebenaran. Petunjuk. Anda sudah ketahui petunjuk itu? Dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Tapi bagaimana dengan umat-umat Muslim yang lain yang setiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Minta-minta untuk jalan yang lurus sebenarnya bukannya meminta, Bang. Kita sebenarnya sudah diberikan petunjuk, ngapain harus minta ya? Baik, saya tunjukkan suratnya ya Bang ya.
Mau saya tunjuk suratnya? Boleh. Baik. Surat Al-Fatihah, Bang ya. Al-Fatihah dalam bahasa Indonesia. Di sini surat yang kalian ucapkan hampir setiap hari, setiap sholat ya. Kalian selalu terus-menerus meminta ya. Perhatikan nih Bang. Ini surat Al-Fatihah ya. Betul? Betul? Nah, ketika Anda mengucapkan ini Bang. Perhatikan ya. Nih. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Betul? Benar. Berarti Anda sudah tahu belum jalan yang lurus? Berbuat baik sama manusia, Bang. Kata siapa? Kalau Anda berbuat baik kepada setiap manusia, bagaimana di dalam ajaran agama Islam yang disuruh memerangi manusia? Kata siapa? Saya tidak pernah diajarkan untuk memerangi sama manusia, Bang. Baik, kita tampilkan ya. Apakah umat muslim disuruh memerangi manusia ya? Aduh, banyak sekali. Banyak sekali teman-teman muslim ini yang mereka tidak mengetahui isi Al-Qur'annya ya teman-teman ya. Di dalam surat At-Taubah ya Bang ya, saya balikkan kamera saya lagi. At-Taubah ayat ke... Coba Bang, artinya apa nih Bang? Coba bacakan artinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Anda disuruh memerangi nggak? Yang disuruh diperangi itu adalah nafsunya, Bang. Bukan orangnya, bukan manusia lain. Nah, kan? Coba Anda yang baca, biar jangan saya saja yang ngerti Al-Quran. Coba, perangilah. Ya, tergantung imannya sih itu sebenarnya. Kalau ini isinya apa? Kalau bagi saya itu sih kalau disuruh untuk memerangi orang untuk mendapatkan jalan yang lurus itu sih enggak sih. Oke, berarti menurut Anda ayat ini nggak pantas. Menurut Anda ayat ini harus dihapuskan ya? Bukan dihapuskan. Berarti menurut Anda ayat ini harus dijadikan pajangan, betul? Memahaminya. Tingkat pemahamannya yang berbeda. Coba Anda baca. Perangilah. Coba Anda lanjutkan. Dibaca dong. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada dan tidak. Kepada siapa, Bang? Itu di dalam hati, Bang. Bush. Makanya saya bilang teman-teman, saya pernah punya slogan ini. Nih, perhatikan teman-teman. Nih, perhatikan ya. Ini slogan ini. Perhatikan ya. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan dia harus berdusta kepada dirinya sendiri. Bang, ini ungkapan ini, Bang, ini bukan asal-asal bicara. Tuh, coba Anda yang baca. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Terus ketawa tuh gambar itu. Dan barusan tadi terbukti Anda harus berdusta dan Anda harus menipu berdusta kepada diri Anda sendiri. Bang, dari awal saya naik, saya bilang di KTP saya iya Muslim, iya Islam. Tapi di hati? Apakah Abang mengira saya itu adalah Muslim sesuai KTP atau bagaimana? Saya juga nggak tahu. Saya hanya menjalani berbuat baik sama manusia. Ya. Artinya Anda tidak ingin menerapkan ajaran Islam itu, betul? Bukan soal tidak menerapkan ajaran Islam. Nah, kan mulai yang baik saya jalani. Kalau Anda menjalani agama Islam, Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nggak?
Enggak. Iya, berarti Anda tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Ngapain harus memaksakan orang yang tidak beriman? Itu haknya orang. Baiklah. Oke lah Bang ya. Jadi kita teman-teman sudah menyimpulkan bagaimana versi atau tabiat dari Bang Farzan alang-alang. Ya, seperti nama Anda alang-alang. Kemana angin berhembus, ke situlah Anda akan bergoyang. Ya kan? Itu. Iya Bang. Ya kan? Saya memang senang dengar ininya Bang ya, pencerahannya sedikit ini ya. Saya hanya tertarik aja sih sebenarnya. Hanya hal-hal yang logika aja karena membahas hal-hal yang logika. Ya cuman kalau untuk soal agama sih saya nggak perlu ini. Hanya pencerahan untuk apa ya, yang logika aja sih menurut saya. Oke lah, baik. Bukan soal agama ya, biar nggak salah paham. Bukan soal agama. Ya, artinya Anda sendiri sudah mengakui di KTP Islam, tetapi pada prakteknya Anda tidak mau menerapkan itu. Maksud saya begini Bang, saya sudah pernah bilang gini kok, tenang, Anda tidak sendiri. Ya, saya sudah pernah bilang begini. Jika Anda menjadi Islam yang hanya identitas saja, by name saja, KTP saja, Anda akan baik-baik saja. Tetapi jika Anda menjadi Islam dan ingin melaksanakan ajaran tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang membenci orang selain daripada Islam. Lah, kalau saya mengaku sekarang bahwa saya itu Islam, berarti saya bersahadat. Syahadat itu kan bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan bahkan saya juga belum menyaksikan bahwa Allah itu ada di dalam gaib. Iya, makanya saya bilang ketika Anda menjadi Islam, disitulah Anda harus mengucapkan dusta setiap hari. Itu dia. Coba ketika Anda bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, Anda sedang berdusta nggak di situ? Karena secara logika Anda berdusta nggak? Ya, secara logika. Iya. Benar. Bagaimana Anda bersaksi sesuatu yang Anda tidak lihat? Yang namanya meditasi, saksi, Bang. yang meditasi, namanya bersaksi adalah melihat, mendengar sebuah peristiwa secara langsung. Makanya kami Bang, kalau Kristen, kami itu tidak bersaksi, tetapi kami percaya. Makanya ada pengakuan iman rasuli. Kami percaya. Ya kan? Tetapi yang menjadi saksi itu adalah murid-murid. Di dalam kisah para rasul, ketika Yesus naik ke surga, apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksiku. Jadi yang saksi itu adalah para murid. Murid-murid yang melihat. Nah, murid-murid itulah yang disuruh memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, generasi selanjutnya, kami itu disebut sebagai orang-orang yang percaya. Sementara kalian masih bersaksi, sementara kalian tidak lihat. Begitu. Ya, ya. Oke? Ya, ya. Jadi Anda sudah mengaku ya bahwa ketika Anda menjadi seorang Muslim, disitulah Anda akan berdusta, betul? Saya tidak mengakui, Bang. Ketika Anda bersahadat, bersaksi, Anda berdusta nggak? Syahadat saya beda, Bang. Oke, gini saja. Orang yang bersyahadat, yang mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dia sedang berdusta nggak? Kurang tahu, karena siapa tahu dia nanti menyaksikan di dalam bagaimana, Bang? Oke dah.